Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel kami Afbarung TV. Lanjutkan dari kobam yang pertama, yaitu ini yang kobam kedua. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya, moderator juga. Namanya siapa, Ma? Perkenalkan, nama saya Syahmalau. Kami akan sedikit mengeksploitasi terkait tema hari ini, yaitu tentang Islam Nusantara, fakta atau wacana belaka. Mungkin Islam Nusantara itu seperti apa sih, Mas? Kalau menurut saya ya, nggak menurut saya sih, sepengetahuan saya sampai saat ini, kalau mengomongkan Islam Nusantara itu langsung terbersit bendera hijau. Oh, Langsung autofokus bendera hijau. kalau saya pikir kok Islam Nusantara ya? Bukannya Islam itu dari Arab? Kok ini Islam Nusantara? Atau jangan-jangan ini aliran baru? Jangan-jangan sekte? Atau jangan-jangan muncul agama baru? Oh, mungkin ini partai baru gitu. Partai baru, oke. Atau itu sebuah dagangan baru. Enggak, mungkin ini sebuah penambahan dari sabda Nabi kalau itu orang apa? Yang Islam akan terpecah. Aliran terpecah menjadi 73. Ini mungkin yang salah ini satunya, 74 nih. 74 ya. Oh, oke. Berarti Ada salah satu faktor atau tanda-tanda dari kiamat ini. Oh, jangan-jangan seperti ini. Oke. Oke, daripada kita bertanya-tanya apa itu Islam Nusantara dan nantinya Islam Nusantara itu seperti apa, langsung saja kita kepada seseorang yang mungkin lebih tahu, tapi juga bukan pemateri karena di sini adalah podcast. Kita tanya jawab, kita sharing-sharing terkait Islam Nusantara itu seperti apa. Oke, langsung saya perkenalkan. Untuk kobam kali ini kita datangkan seseorang yang sangat mungkin hari-hari ini lagi trending topik gitu loh, bisa dikatakan fenomenal. Ya lagi fenomenal dari latah Besuki Tulungagung. Oh, Besole Tulungagung. Besole. Ya, karena Besole itu yang di dalam Besuki. Oh. Besuki adalah kecamatan. Ya. Oke, langsung saja dengan saya Muhammad Dairobi. Bapak Muhammad. Jangan Bapak. Oh, Yai. Oke. Seharusnya jangan ya, Habib saja. Subhanallah. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja terkait Islam Nusantara ini kira-kira apa, Gus? Islam Nusantara itu seperti apa dan kok bisa-bisanya dalam konsep Islam Nusantara ini banyak pertentangan dari pihak-pihak yang lain? Iya. Kalau kita mau objektif ya, sebenarnya Islam Nusantara itu adalah sebuah fenomena Islam historis yang tidak bisa ditolak keberadaannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Bahkan orang yang menolak pun sebenarnya kan juga produk dari Islam Nusantara. Ketika menolak Islam Nusantara, dia pakai kopiah hitam. Iya. Iya. Ketika dia menolak Islam Nusantara, dia pakai baju koko. Itu adalah satu praktek yang paling kecil dari Islam Nusantara. Bahkan dia berislam pun sebenarnya mau tidak mau itu adalah berkat jasa dari pendekatan Islam Nusantara sebenarnya. Sehingga dalam kasus ini Islam Nusantara itu bisa dilihat dalam berbagai aspek sebenarnya ya. Minimal ada 3 yang bisa saya sampaikan di sini. Islam Nusantara sebagai sebuah paradigma, Islam Nusantara sebagai sebuah metode dakwah, atau Islam Nusantara sebagai sebuah khazanah. Bisa juga kalau kita berbicara dengan orang awam, ya paling mudah kita berbicara bahwa Islam Nusantara itu sebenarnya hanyalah wasilah saja. Wasilah dakwah saja. Yang itu hanya beda bungkus tetapi sama secara
substansi. Ya, sama secara substansi dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Sehingga ini bukan Islam gaya baru, bukan Islam partai baru atau Islam branding baru, sebenarnya bukan. Islam branding. Sehingga Islam Nusantara itu sebenarnya adalah sebuah fakta yang mengada di Nusantara yang hari ini memang menjadi sebuah diskursus yang sangat menarik karena kebaruannya di mana sebenarnya? Kebaruannya adalah menunjukkan peran Islam yang ada di Nusantara di tengah peradaban Islam secara universal. Ini sebuah tawaran kebaruannya sebenarnya di situ. Ini ditanya lagi atau saya langsung ditanya? Oh lagi. ya, karena saya itu kalau berbicara itu sulit direm saya. Oh iya ya. Mungkin kalau tadi adalah sebuah konsep baru di mana di tengah di tengah Iya. Di kursus di baru. kursus baru. Iya, di kursus baru. Itu mungkin bukan berarti secara tidak langsung Islam Nusantara ini Islam yang mengikuti Nusantara begitu atau bagaimana Gus? Iya. Begini. Kalau dipandang sebagai sebuah kebaruan konsep itu tidak sebenarnya. Bukan sebuah kebaruan konsep. Tetapi sebuah kebaruan dalam sisi tawaran ini epistemologi sebenarnya, epistemologi dakwah. Misalkan begini, apakah sholat kita yang di Nusantara dengan sholatnya orang di Timur Tengah itu berbeda? Sama. Kan tidak Sama. Lalu kebaruannya sebenarnya apa? Kan tidak ada dalam sisi konseptual agama. Kan tidak ada kebaruan sebenarnya. Ya sama saja. Hanya saja kan orang yang tidak paham kemudian mempertanyakan dari sisi bagaimana hukumnya menggunakan khazanah Nusantara sebagai wasilah dakwah. Kan begitu. Orang akan mempertanyakan seperti itu. Karena kalau mereka pakai kopiah kan mereka pakai surban kan kita pakai belangkon dan pakai beskap. Baju koko pakai gamis kita kan pakai beskap. Lalu bagaimana sebenarnya hukum menggunakan wasilah? Ini yang kita selesaikan dulu ya. Saya pikir ini perlu diselesaikan dulu. Karena ada sebuah ketakutan Islam Nusantara ini menjadi sebuah sinkretisme. Ini adalah ketakutan bagi orang-orang yang tidak memahami konsep utuhnya Islam Nusantara. Sehingga takutnya bagaimana, apakah nanti tidak akan terjebak pada sinkretisme, sebuah pencampur bauran antara khazanah yang ada di Nusantara dengan yang ada di konsep Islam, kan seperti itu. Bagi saya, Islam Nusantara itu sebenarnya hanya pada satu level wasilah dakwah, menggunakan tradisi dan budaya sebagai wasilah menyampaikan ajaran Islam. Ini sebenarnya hukumnya bagaimana sebenarnya? Ini kita selesaikan dulu. Karena biasanya orang kan berpikirnya fikih sentris ya. Maka fikih sentrisnya kita selesaikan dulu begitu ya. Biar nanti kita fokus. Kalau kita berbicara soal metodologi, epistemologi dan kemudian paradigma apa yang ditawarkan oleh Islam Nusantara, itu kita selesaikan nanti ya, biar tidak campur aduk. Tapi kita urai dulu fikih sentrisnya. Bagaimana hukumnya menggunakan wasilah tradisi sebagai ajaran Islam. Ini bagaimana hukumnya? Karena para wali pada waktu itu menggunakan tradisi sebagai media dakwah. Untuk menarik orang agar masuk Islam. Masuk Islam, mudah diterima dan sebagainya. Contoh misalkan, ambil contoh Sunan Kalijogo misalkan.
Sunan Kalijogo menggunakan wayang sebagai media dakwah. Dulu wayang itu kan statis, ada di relief ya. Orang kalau ngaji itu kan datang ke relief, kemudian diterangkan ya. Kemudian diterangkan mengenai kisah Bhagavad Gita kan. Lalu kemudian menjadi satu wayang yang aktif oleh Sunan Kalijogo yang digunakan sebagai penanaman moral Islam untuk menuntun pemahaman umat. Ya. Karena karakter orang Jawa itu kan modelnya kan berpikir empiris. Ya, tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya. Dan begitu tuh ya. Iya. Iya. Contoh misalkan ketika hujan orang Jawa kan masih tadai begini. Oh, alah hujan kan. Naik masjid kena telek cecak masih dicium itu. Iya. Iya. Itu karena selalu membutuhkan pembuktian orang Jawa itu kan. Modelnya kan empiris itu. Sehingga kalau diajarkan moral Islam itu agak sulit diterima. Maka dituntun dengan wayang. Sunan Kalijogo ketika mengajarkan satu moral yang bersumber dari makalah Sayyidina Ali itu mengatakan samir khaira fatruk mabago itu. Samir khaira fatruk mabago itu artinya kalau dimaknai secara pesantren itu samir age-ageo sira al khaira nindakno perkara bagus fatruk mongko ninggalno sira al bago ing perkara lacut. Bergegaslah berbuat baik dan tinggalkanlah perbuatan yang buruk. Maka kemudian disimbolkan menjadi semar gareng petruk bagong itu. Iya. Dari kata samir khaira fatruk mabago. Ini kan sebuah tradisi yang sebelumnya sudah ada sebelum Islam digunakan sebagai wasilah atau media dakwah. Ya, media dakwah. Ada banyak contoh ya. Misalkan Kanjeng Sunan ini Gunung Jati, Sunan Giri ya, mohon maaf. Kanjeng Sunan Giri itu ketika mengajarkan tasawufnya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu kan punya teori tahalli dan tajalli ya. Iya. Bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah itu orang harus khalud. Hatinya harus bersih dari simbol-simbol duniawi sebenarnya kan. Harus khalun, kemudian harus diisi dengan satu kebaikan untuk mencapai tajalli kan begitu. Itu Sunan Giri mengajarkan usluk fasulukuhu batnaka la ilaha illallah. Usluk resi ono batnaka ing ati sira isinen atimu batnaka ing ati sira kalimatut tauhid la ilaha illallah. Maka kalau orang hatinya ingin tenang, hati harus bersih dan hati hanya tempat kalimatut tauhid la ilaha illallah. Artinya apa? Sapine 30 dikekno kandang wae. Ya. Ayam 3.000 taruh kandang, istrinya 4 taruh di rumahnya masing-masing. Lah kalau sapi, mobil, istri semua ditaruh dalam hati, artinya sumpek malam enggak bisa tidur. Iya. Iya. Apalagi tambah hutang, enggak bisa tidur. Beban pikiran. Ya, beban pikiran ya. Maka hati harus dibersihkan. Itu harus kholun. Kemudian usluk fasuluku habatanakan la ilaha illallah, diisi la ilaha illallah, maka hati akan tenang. Ini ajaran tasawuf Imam Ghazali yang dibahasakan menjadi suluku-suluku batok-batok ilaha-ilah. Iya. Oh iya. Ini sebenarnya adalah wasilah-wasilah dakwah, tradisi digunakan sebagai wasilah dakwah.